Dari Kejaksaan Agung itu kan bangunan lama sehingga itu tidak ada. Sehingga mungkin secara internal akan diperbaiki oleh mereka. Ketidakadaan hal mitigasi itu apakah bukan sebuah kelalaian dari Kejaksaan Agung melihat itu negara? Itu akan kita lakukan pendalaman karena semua proses ini kan belum ada. Kalau sudah ada kemudian dia tidak lakukan maka dia lalai gitu Mas. Tapi dari dulu kan memang belum ada itu dan bangunan lama gitu loh. Itu problemnya. Polus dan kulpa, sengaja dan lalai. Tidak ada kesengajaan, sehingga lalai. Siapa yang lalai? Orang-orang inilah. Tidak ada kesengajaan. Makanya saya bilang semua kemungkinan kita dalami semua kemungkinan itu. Baik, saya lanjutkan saudara perbincangan saya dengan Profesor Fatma Lestari dan Bapak Muhammad Rizaldi, Ketua Masyarakat Pemantau Peradilan. Tadi Pak Rizaldi, Brigjen Ferdi Sambo dari Barreskrim Polri, Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri mengatakan bahwa akan meninjau kembali mitigasi kebakaran di gedung Kejaksaan Agung. Ini seharusnya dilakukan di tahapan awal saat pekerjaan kontraktor ini atau kontraktor sudah mulai bekerja. Seharusnya bagaimana tahapan investigasinya, Pak Rizaldi? Ya, sebelum sampai pada kesimpulan, saya rasa kepolisian ataupun dalam hal ini penyidik tentunya harus memanggil ya pihak kontraktor. Paling tidak dimintai keterangan apakah benar memang tahapan-tahapan safety-nya benar-benar sudah dilakukan atau belum. Dan sejauh mana kesiapan mereka untuk mengantisipasi apabila terjadi katakanlah kecelakaan kerja, sehingga di situ jelas apakah memang benar kebakaran itu terjadi karena kelalaian atau karena kesengajaan. Katakan memang ternyata memang dilewati prosedur tersebut secara sengaja dan dia tahu bahwa memang akibatnya memang dapat berakibat pada kebakaran, maka sebenarnya harusnya pasalnya bukan 188 lagi, karena di 188 justru kealpaan, tapi harusnya pakai 187 sengaja menimbulkan kebakaran. Pidananya 12 tahun situ maksimal. Oke, berbeda ancaman pidananya. Pak Rizaldi, mungkin Anda bisa menjelaskan kepada kami bagaimana sih sebuah tahapan atau proses untuk menjadi kontraktor untuk mengerjakan konstruksi bangunan lembaga negara seperti Kejaksaan Agung misalnya. Apakah melalui tahapan tender atau seperti apa? Ya, tentunya pasti ya ada proses procurement di situ. Ada proses tender di mana persyaratan ataupun requirement dari suatu proyek itu harus dipenuhi oleh kontraktor. Asumsinya memang di situ para kontraktor sudah menunjukkan kemampuannya untuk menjalankan proyek secara optimal ya, secara sesuai dengan prosedur. Cuman kan apa yang terjadi di dalam procurement tentu harus diawasi dalam prakteknya, bagaimana dalam implementasinya, apakah benar tahapan-tahapan tersebut sudah dilalui. Kita tahu bahwa ada pengawas atau mandor di situ ya, mandor yang kemudian jadi tersangka karena dia tidak mengawasi para tukangnya, sehingga akhirnya tidak pernah datang gitu ya untuk mengawasi, sehingga akhirnya terjadi kecelakaan. Nah, ini juga tentunya jadi pintu masuk apakah benar justru malah kontraktor yang justru juga ada secara sadar gitu ya melalui tahapan-tahapan keselamatan yang harusnya dilakukan. Prof. Fatma, tentu wajib bagi kontraktor kah untuk memberitahukan kepada kita menyebutnya tukang yang bekerja atau mengerjakan konstruksi sebuah bangunan untuk tahu bagaimana menghadapi situasi-situasi tak terduga, katakanlah jika kebakaran terjadi. Itu wajib diketahui oleh mereka pun yang melaksanakan hal teknis di lapangan? Iya, betul Mbak Frista. Jadi dari kontraktor safety management system itu sebetulnya dari mulai awal pemilihan kontraktor itu pun sudah dilakukan pemilihan berdasarkan kemampuan mereka untuk melaksanakan aspek K3 atau HSE-nya. Nah, dimulai dari perencanaan K3-nya akan seperti apa, akan mensosialisasikan kepada pekerjanya seperti apa, dan bahkan ketika implementasi, pekerja itu juga harus tahu bagaimana melakukan pekerjaannya secara selamat. Sehingga pekerja juga wajib diberikan edukasi bagaimana menjaga pekerjaannya agar semua bisa terlindungi, baik dari sisi dari pekerjanya sendiri, jiwa orang, ataupun kepada perlindungan terhadap aset atau gedung, dalam hal ini Kejaksaan Agung. Nah,
selain itu, setelah selesai bekerja, maka perlu juga dilakukan evaluasi kembali. Apakah selama pelaksanaan pekerjaannya, kontraktor tersebut telah menjalankan janji yang di awal tadi selama proses pekerjaannya. Nah, ini akan menjadi track record bagi kontraktor tersebut ketika nanti pihak user akan mengontrak kembali kontraktor tersebut. Jadi menurut saya yang harus segera diketahui adalah apakah kontraktor safety management systemnya ini sudah dijalankan mulai dari tahap pemilihan kontraktor hingga sampai akhir pekerjaan. Gitu. Prof, tadi juga disebutkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Ferdy Sambo, bahwa nanti polisi juga akan mempelajari bagaimana mitigasi kebakaran di kejaksaan. Mitigasi kebakaran itu sudah harus diketahui atau harusnya itu menjadi dasar utama untuk menentukan apakah itu dijalankan atau tidak, atau seperti apa, Prof? Mitigasi risiko kebakaran ini ketika ada pekerjaan kontraktor ada dua pihak yang harus menjalankannya. Dari sisi kontraktornya menjamin bahwa pekerjaannya dapat dijalankan secara selamat. Dari sisi user yang merupakan Kejaksaan Agungnya sendiri juga harus memiliki sistem proteksi kebakaran aktif maupun pasif yang dapat bekerja at any time kalau terjadi adanya api. Jadi dari dua pihak ini harus memiliki masing-masing tugas dan tanggung jawabnya yang menjamin adalah kalau terjadi kebakaran ini dapat segera dipadamkan. Gitu. Misalnya sistem proteksi kebakarannya harus bekerja di situ mulai dari alarm, sprinkler, hidran, dan juga ketersediaan air. Sehingga kalau terjadi kebakaran langsung padam, begitu. Oke, tidak terjadi lagi seperti kemarin karena katanya akses sulit ke gedung, kemudian jadinya lama dipadamkan dari pukul 19 sampai pada pukul 11 siang keesokan harinya. Prof, lantas kalau nanti proses konstruksi bangunan yang terbakar hendak dilanjutkan atau akan dilanjutkan, hal apa yang perlu diperhatikan oleh kontraktor agar kejadian serupa tidak terulang lagi, Prof? Bagi kontraktor yang perlu diperhatikan adalah bahwa ketika akan melakukan pekerjaan perbaikan konstruksi ataupun pengecatan ataupun renovasi itu harus menerapkan kontraktor safety management system. Jadi ada perencanaan K3-nya, pekerjanya diedukasi, disosialisasi apa potensi bahaya dan risikonya, dan tidak apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan ketika mereka melakukan pekerjaan kontraktor tadi. Dari sisi Kejaksaan Agungnya sendiri, maka sistem proteksi kebakaran yang ada itu harus mulai diimplementasikan agar ketika terjadi kebakaran, api yang terbentuk bisa langsung dipadamkan dengan sistem proteksi kebakaran aktif maupun pasif. Jadi aktif itu adalah termasuk alarm, detektor, kemudian juga sprinkler yang memancarkan air yang dapat segera memadamkan jika terjadi api dan sehingga api tidak menyebar secara meluas. Dan tentunya juga sistem proteksi kebakaran pasif yaitu jalur evakuasi, kemudian menghindari hal-hal yang dapat membahayakan bagi atau yang disebut dengan life safety, gitu, membahayakan bagi keselamatan jiwa orang. Prof, singkat saja, ini pertanyaan dari sudut pandang awam, Prof. Bagaimana safety management system? Mungkin itu sudah termasuk, tapi saya mau nanyakan, biasanya kami orang awam melihat dalam sebuah, misalnya dia tengah memperbaiki gedung, tukangnya merokok atau membuat kopi dengan membawa pemanas atau seperti apa. Itu seharusnya di lapangan menjadi tanggung jawab siapa untuk memantau, memastikan semua yang dilakukan atau apapun yang dilakukan oleh tukang itu tidak menyebabkan nyala api terbuka yang bisa memicu kebakaran, Prof? Ya, ketika sudah masuk implementasi, misalnya kontraktor melakukan pekerjaannya, melakukan renovasi, maka apabila dia kan sudah ada tadi perjanjian di awal ya, tidak boleh menimbulkan api terbuka, tidak boleh menimbulkan kebakaran, dan apabila kemudian terjadi pelanggaran dari janji awalnya di depan, maka itu menjadi tanggung jawab bagi kontraktornya karena terjadi violence atau kealpaan atau pengabaian, begitu. Nah, tetapi kalau dari janji di awalnya ini tidak ada sistem kontraktor safety management systemnya, maka menjadi kesalahan itu berada pada masing-masing pihak berkontribusi, gitu.
Oke, terima kasih Prof. Terakhir ke Pak Rizaldi. Pak Rizaldi, hal apa lagi yang menurut Anda harus disampaikan oleh pihak kepolisian atau harus diusut oleh pihak kepolisian agar kemudian kasus ini terang benderang? Oke, Alpa apakah hanya sampai kepada 8 orang yang ada di tataran teknis atau sampai ke kontraktor yang tadi kita bahas bersama punya tanggung jawab untuk membuat safety management system, kontraktor safety management system sedari awal? Ya, setidaknya tadi ya bahwa pihak kontraktor itu harus kemudian dipanggil untuk dimintai keterangannya, apakah benar memang tahapan-tahapan safety, pencegahan ataupun penanggulangan kecelakaan kerja itu memang benar-benar sudah dilakukan atau belum. Lalu yang kedua juga dari pihak penyidik juga dalam hal komunikasi publik, ini lagi-lagi saya tekankan bahwa sebisa mungkin untuk memberikan informasi yang tidak menimbulkan polemik, dalam arti sejelas-jelasnya secara terang benderang. Katakanlah memang penggunaan pasalnya 188, kealpaannya seperti apa. Lalu kemudian ada jumto 55 di situ, ada turut serta. Apakah penyertaannya seperti apa? Turut serta, apakah ada yang menyuruh melakukan atau hanya sekedar membantu? Misalkan pakai pasal 56. Nah itu yang kemudian harus benar-benar dikomunikasikan secara terang benderang pada publik supaya tidak menimbulkan polemik di perdebatan di publik untuk hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Baik, kita tunggu bagaimana proses penyidikan lebih lanjut. Saat ini informasi terakhir bahwa pihak kepolisian atau penyidik tengah melakukan konsultasi dengan jaksa peneliti untuk bisa melengkapi berkas perkara dari 8 tersangka. Kita tunggu apakah ada kemungkinan tersangka lain atau pengembangan proses investigasi ini. Terima kasih Profesor Fatma Lestari, pakar keselamatan kebakaran Universitas Indonesia, dan Muhammad Rizaldi, Ketua Masyarakat Pemantau Peradilan, sudah hadir di Kompas Petang.